Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rafini Kristiana, mahasiswa Universitas Budi Dharma, jurusan Akuntansi semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan tema yang sudah saya kerjakan dan mengemasnya dengan PowerPoint. Tema yang akan saya bahas adalah fenomena yang banyak ditemukan di zaman sekarang. Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang lebih banyak bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku berbahasa Inggris, mengharuskan seseorang harus bisa berbahasa Inggris. Namun dalam berkomunikasi dengan orang lain, sering ditemukan masyarakat ibu kota yang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Milenial hingga generasi Z lebih awam dengan kosakata-kosakata sehari-hari yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris, namun sebenarnya terdapat padanannya atau bahasa Indonesianya. Apalagi banyak generasi Z dan milenial yang jarang juga menemukan atau tidak tahu kosakata asing dalam KBBI karena jarang membaca. Oleh karena itu, saya akan membahas fenomena ini dan menarik kesimpulan. Apakah kita tidak boleh belajar bahasa Inggris? Dan bagaimana sebagai penerus bangsa mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia namun tidak tertinggal dengan kemajuan. Hal-hal yang saya bahas adalah latar belakang yang akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai fenomena fakir berbahasa Inggris. Lalu masuk pembahasan yang akan menjelaskan pengertian fakir hingga perkembangan bahasa Indonesia, lalu kesimpulan dan saran dan daftar referensi. Masuk ke latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Itu adalah utama. Bahasa Indonesia menjadi identitas bahasa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai penutur bahasa Indonesia atau bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Pasal 15 ayat 36 Undang-Undang 1945. Pasal tersebut mengatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki posisi yang sama pentingnya dalam aspek ekonomi, budaya, dan agama, karena itu perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah alat untuk mempersatukan antar daerah yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di antara banyaknya bahasa daerah di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa seharusnya membuat masyarakat bangga dan melestarikan keberlangsungan bahasa Indonesia. Namun hari-hari ini penggunaan kosakata asing marak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Padahal kosakata bahasa Indonesia yang sebenarnya sering tidak diketahui masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran berbahasa Indonesia ini tidak hanya dalam percakapan, namun ditemukan dalam penamaan tempat dan produk juga. Orang tua zaman sekarang atau orang tua modern atau orang tua milenial sering mengajarkan anaknya berbahasa Inggris terlebih dahulu, bukan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Gejala kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini dengan menyelipkan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Misal kata maaf diganti dengan kata sorry, kata bosan diganti dengan kata boring, lalu juga kata atau hal yang sering kita gunakan yaitu adalah PowerPoint, yaitu adalah slide yang terdapat padanannya yaitu salini. Ya, banyak orang yang tidak tahu padanan kata dari slide atau bahasa Indonesianya. Seringnya penggunaan kata asing dalam masyarakat Indonesia, masyarakat modern, perlu adanya kontribusi dari setiap elemen masyarakat Indonesia untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia untuk anak cucu kita. Pengertian fakir. Pengertian fakir menurut KBBI adalah orang yang sangat berkekurangan atau orang yang terlalu miskin atau orang yang menderita kekurangan. Fakir dipandang dengan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan ini membuat seseorang tidak memiliki pekerjaan. Faktor fakir dipandang sama dengan miskin. Orang yang tidak punya apa-apa, ia juga dihina karena kemiskinannya. Nah, masuk dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 September 1928. Saat itu juga Sumpah Pemuda diserukan dan pada saat Ikrar ketiga diserukan juga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. 94 tahun yang lalu, Muhammad Yamin dalam Kongres pertama Sumpah Pemuda mengatakan ada 5 faktor memperkuat persatuan bangsa Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum,
adat, pendidikan, dan kemauan. Pada saat itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara setelah Proklamasi 18 Agustus 1945. Disahkannya Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Menurut artikel Kemdikbud, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Menurut keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan untuk berdagang atau namanya lingua franca untuk berdagang, bukan hanya di Kepulauan Nusantara tapi menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit menggunakan bahasa Melayu. Lalu bahasa Melayu ini menyebar ke seluruh Nusantara. Bahasa Melayu menyerap dari kosakata dari berbagai negara, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul berbagai variasi dan dialek. Para pemuda Indonesia ini yang sadar dalam perkumpulan pergerakan ini mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga sekarang bahasa Indonesia digunakan oleh setiap elemen masyarakat Indonesia. Nah, ada fenomena mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Perkembangan global saat ini menuntut masyarakat untuk dapat memiliki kompetensi untuk dapat bersaing. Salah satu bidang yang paling berpengaruh adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu pertukaran komunikasi yang dapat melintasi antar negara. Seperti kemarin pengiriman vaksin dari Inggris ke Indonesia atau dari Amerika, seorang menteri luar negeri yaitu Ibu Retno, dia berkomunikasi atau berkoordinasi dengan orang-orang di Afrika dan orang-orang di Amerika atau di Inggris untuk membeli vaksin tersebut. Nah, ini dibutuhkan bahasa Inggris. Ibu Retno harus bisa berbahasa Inggris karena untuk berkomunikasi dengan para pembuat vaksin untuk di Indonesia dan dibeli dan digunakan untuk bangsa Indonesia. Namun hari-hari ini fenomena mencampur bahasa Inggris ke dalam percakapan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sering ditemukan. Dilansir dari National Geographic, sebuah artikel dari National Geographic Indonesia, gaya bahasa Jaksel ini penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Mereka menyebutnya bahasa Jaksel. Nah, tidak heran kemudian banyak orang yang menyebutnya sebagai bahasa gado-gado atau bahasa campur-campur. Nah, menurut Bernadette Kushartanti, seorang pakar linguistik dari Universitas Indonesia, juga mengatakan kalau interaksi setiap bahasa dan perkembangan ini tidak bisa dihindari seperti bahasa Korea, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa lain yang perkembangan teknologi semakin cepat, informasi dan pengetahuan yang bisa dicari dengan handphone, tidak bisa dipungkiri kalau interaksi bahasa ini tidak bisa dihindari. Nah, jadi juga buku seorang penulis bernama Ivan Lanin, seorang pakar Indonesia dan penulis buku Xenoglosophilia, Kenapa Harus Inggris, mengatakan pencampuran bahasa ini dilakukan sebagai usaha untuk menunjukkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Nah, dari penjelasan ini kita tahu orang-orang yang bisa berbahasa Inggris atau orang yang mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, mereka akan menjelaskan atau memberikan pengertian atau arti kepada orang-orang yang tidak tahu bahasa tersebut. Nah, ini mereka merasa atau psikologinya mereka merasa mereka sebagai orang pintar atau orang yang berintelektual karena lebih memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain yang tidak mengetahui bahasa tersebut. Nah, ini adalah beberapa kosakata asing yang saya ambil yang banyak orang hanya tahunya itu bahasa Inggrisnya, tapi ternyata ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebut saja headset. Padanannya itu adalah pelantang suara. Ada mouse itu untuk kursor di komputer. Itu adalah tektikus. Ada browser yang untuk cari informasi melalui internet, ada itu peramban, ada email untuk kita untuk surat menyurat melalui elektronik.
dan namanya adalah pada nada surel, yaitu surat elektronik. Lalu ada kosakata asing yang sering digunakan juga yang lainnya, yaitu ada flash disk yang kita untuk menyimpan data-data lumayan yang berisi banyak data, yaitu bernama pada namanya berdiska lepas, ada preview atau pratayang dan pratayang, hyperlink untuk ngelink untuk satu ke website lain, tapi hanya dengan mengklik link tersebut yang bernama pranala atau tautan, ada server atau peladen atau penyedia. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa pencampuran bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dihindari. Karena perkembangan global yang semakin menuntut kita untuk bisa bahasa Inggris supaya kita bisa melintasi banyak negara, tidak hanya terkungkung di dalam negara Indonesia. Nah, bahasa Inggris juga dianggap membuktikan kemudahan memberikan kemudahan akses untuk sosial, ekonomi, derajat, bisnis. Kalau orang yang bisa bahasa Inggris, mereka bisa serasa memiliki dunia. Karena penggunaan bahasa Inggris yang banyak digunakan oleh orang seluruh di dunia. Nah, penggunaan bahasa Inggris ini menjanjikan kedudukan dan strata sosial yang jauh lebih baik daripada seorang yang hanya bisa menguasai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris juga menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang. Nah, setelah saya jelaskan, seorang yang mencampur atau sering berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan mereka akan mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu bahasa Indonesia dan menganggap diri mereka pintar atau mereka memiliki intelektualitas yang lebih tinggi daripada orang tersebut atau orang yang nggak bisa bahasa Inggris atau nggak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, bahasa Indonesia ini tidak bisa dihindari perkembangan atau pencampurannya dalam komunikasi di Indonesia. Nah, saran yang saya berikan adalah tenaga pengajar atau pendidik sebagai yang punya tugas untuk menjelaskan kepada anak-anak muda perlu memiliki kemampuan membedakan konteks pemakaian, mana untuk bahasa campur-campur atau gado-gado, mana untuk bahasa baku. Dalam situasi ketika seseorang menggunakan bahasa baku dan seseorang situasi ketika menggunakan bahasa gado-gado. Nah, pendidikan tentang bahasa juga harus membicarakan soal kesantunan saat bicara dan cara menyampaikan pendapat yang runut dan lengkap dan detail. Dan detail itu adalah tugas pendidik untuk mengarahkan agar anak-anak muda punya pengetahuan bahasa dengan struktur yang rapi dan detail. Belajar bahasa Inggris perlu karena perkembangan semakin maju ini dan teknologi yang makin maju ini, yang informasinya semua bahasa Inggris, penelitian semuanya bahasa Inggris, yang informasinya lebih banyak dengan menggunakan bahasa Inggris, kita harus perlu belajar bahasa Inggris. Namun sebagai anak bangsa tidak boleh melupakan bahasa ibu dari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, yaitu dengan mempertahankan eksistensinya dengan membanyak membaca buku agar menemukan kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang kita jarang temukan. Dan juga bagi ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang millennials, mengajarkan anaknya terlebih dahulu bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa ibunya sendiri atau bahasa tempat tinggal di mana ia dilahirkan. Lalu boleh belajar bahasa Inggris jika ia sudah bisa mahir berbahasa Indonesia, karena banyak ibu-ibu sekarang, ibu-ibu modern sekarang atau ibu-ibu millennials, ibu muda yang banyak mengajarkan anaknya bahasa Inggris terlebih dahulu. Namun seharusnya ibu-ibu tersebut mengajarkan bahasa Indonesia terlebih dahulu kepada anaknya, memperkenalkan budaya Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai di mana dia dilahirkan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya hari ini dan mendengarkan dan mencurahkan atensi saudara kepada presentasi saya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada salah-salah kata yang saya ucapkan atau tindakan atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon izin minta maaf. Dan juga saya berharap agar presentasi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat atau dapat menambah ilmu orang-orang di luar sana atau orang-orang yang mendengarkan presentasi saya.
Nah, berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi tersebut, dan informasi sumber-sumber ini adalah sumber-sumber kredibel yang telah saya cari dari jurnal dan artikel yang telah terpercaya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Selamat. Terima kasih.